Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat karena setengah jam lagi Anda harus mandi. Ya kan? Belum mandi kan? Nah, makanya beri waktu kami setengah jam saja. Ya? Siap ya? Nah, jadi nanti setengah jam materi, kemudian Anda langsung mandi, kemudian balik ke sini lagi untuk berbuka puasa bersama-sama. Jarang kan berbuka puasa bareng-bareng 250 bareng-bareng buka puasa kan jarang. Adik-adikku sekalian, saya mendapatkan tugas, kalau perkenalan mungkin tadi sudah dikenalkan, nama saya Joko Purwanto, salah satu pimpinan dari Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial PBM Jawa Timur, MPKS PBM Jawa Timur. Sudah periode keempat saya ada di sana, sehingga tidak asing kalau acara seperti ini itu sudah saya laporkan tadi, sudah berpuluh-puluh tahun kegiatan itu dilakukan, setiap tahunnya dilakukan. Tema untuk Baitul Arqam tahun ini memang mendekatkan adik-adikku sekalian ke perguruan tinggi. Karena kan Anda kelas 11, Anda kelas 10, bagian besar kelas 11. Harapan dari MPKS PBM, sebagian besar dari anak-anakku sekalian ini harus kuliah. Harapannya begitu. Karena perguruan tinggi Muhammadiyah di Jawa Timur, Jember, Surabaya, Lamongan, Malang, Sidoarjo, Gresik, dan Ponorogo sudah siap untuk menerima Anda sebagai mahasiswa di PTM tersebut. Maka dari itu kita siapkan input, kita siapkan calon-calon mahasiswa di 2 tahun lagi atau di setahun lagi. Nah, ini tema sentral pada Baitul Arqam tahun ini. Maka sebelum saya tadi kan Pak Mulyana sudah semangat kepada Anda-Anda untuk giat belajar untuk mencapai sukses nanti di perguruan tinggi. Adik-adikku sekalian, waktu memang setengah jam cepat sekali. Hari ini saya sengaja mengundang kakak kelas sekalian. Memang kakak kelas jauh sekali. Sebenarnya di Ponorogo juga ada alumni dari panti di Ponorogo juga ada. Tapi kami ngambil dari Jember, alumni Panti Asuhan Putri Aisyah Sumbersari, Jember. Pada tahun 2014 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu, itu alhamdulillah diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau hadir di sini. Ya, beliau hadir di sini. Kami tidak menyampaikan janji, tidak, tetapi faktanya ada alumni panti yang sekarang jadi dokter di Lamongan. Yang satunya Mas dari Ponorogo itu jadi dokter di Ponorogo, di Rumah Sakit Aisyah Ponorogo. Ini sebuah bukti bahwa panti asuhan bisa mengantarkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, walaupun undang-undang sebenarnya tidak perlu menghendaki kita membiayai mereka itu sampai perguruan tinggi. Namanya anak itu kan hanya sampai Anda ini 18 tahun sudah dianggap dewasa, sudah dianggap orang tua. Artinya kalau LKSA ini bidang kerjanya, bidang garapnya hanya sampai
SMA saja, sampai SMK saja. Tetapi MBKS BWN Jawa Timur menghendaki lebih luas dari itu, lebih jauh dari itu, tidak hanya sekedar lulus SMA SMK, tapi juga bisa lulus S1 dan S2. Juga kami kabarkan bukan hanya situ, di Jember ada alumninya sudah sampai ke S2. Dan sekarang juga sudah ada yang lagi menempuh S2. Tempatnya di panti, tinggalnya di panti. Jadi ini sebuah keniscayaan, tidak omong kosong bahwa ada kakak-kakak kelas Anda yang menjadi dokter seperti Mbak Rika. Kami persilakan Mbak Rika. Silakan Mbak Rika bergabung dengan kami. Assalamualaikum. Salam. Ini Mbak Rika jauh-jauh dari Lamongan kami hadirkan. Datang jam berapa Mbak Rika? Tadi sekitar jam 11. Oh, jam 11. Baru datang dari Lamongan. Silahkan berbagi Mbak Rika. Ada waktu sekitar 20 menit. Berbagi kepada adik-adik kalian. Tentu Mbak Rika yang dulu tahun 2011 juga pernah mengikuti Baitul Arqam seperti ini. Di UMM. Ya. Nah iya betul ya? Betul. Nah, 2011, berarti 13 tahun yang lalu, itu pernah mengikuti, 12 tahun yang lalu pernah mengikuti Baitul Arqam di Universitas Muhammadiyah Malang. Kami silakan Mbak Rika, monggo untuk memotivasi adik-adiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu dong. Perkenalkan, nama saya Rika Mega Selvia. Di sini saya usia apa enggak? Kelihatannya berapa? Waduh, tua banget ya. Saya 27 tahun. Nah, saya sudah menikah dan punya seorang anak masih kecil, masih 2 bulan. Ya, mau cerita aja ya. Dulu memang cita-cita dari kecil itu adalah dokter. Kalau ada yang tanya mau jadi apa, pasti jawabannya adalah dokter. Gitu. Namun ketika SMA menjelang lulus, semua itu hilang. Jadi yang harusnya saya mengejar kedokterannya itu tiba-tiba musnah. Kenapa? Karena saya takut waktu itu, takut nggak keterima. Nah, takut nggak keterima, takut gagal. Jadinya saya tidak mendaftar kedokteran. Saya mendaftar jurusan lain. Nah, setelah itu kemudian udah kuliah di jurusan lain. Di Jember sini juga ada yang menginformasikan ke ibu saya, ini loh ada beasiswa dokter di UMY gitu, coba aja daftar. Jujur saya males waktu itu, ya kan? Saya males, ngapain saya daftar lagi, kan saya udah kuliah gitu. Terus ibu saya bilang, tapi kan cita-citamu dari kecil dokter, coba aja berhadiah gitu. Nah akhirnya saya ikutin saran dari ibu saya, kemudian saya ikuti prosesnya, ikuti prosedurnya, saya daftar dan alhamdulillah saya diterima. Gitu. Jadi intinya apa ya? Diterima dengan biaya? Dengan full gratis sampai koas. Ya. Jadi diterima dengan beasiswa full dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Plus dapat. Jadi sama sekali tidak membayar. Iya. Bayangkan kalau kuliah di Fakultas Kedokteran itu terkenalnya apa? Mahal. Saking mahalnya bilangnya kan bukan mahal, muahal. Gitu. Ya itu. Nah itu yang jadi ini saya tuh itu mahal. Terus apalagi ya pasti saingannya pinter-pinter gitu kan. Padahal ibunya kerjanya? Pengasuh panti ya. Nah, pengasuh panti asuhan. Iya, begitu. Jadi intinya ketika kalian ada kemauan, jangan takut mencoba, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, coba lagi.
Karena teman-teman saya itu banyak sekali yang beliau-beliau itu mendaftar sampai 5 kali. Enggak cukup sekali, sampai 5 kali. Bahkan ketika tahun ini belum diterima, masih terus tahun depan daftar lagi, sampai benar-benar diterima, dan sekarang juga sudah sukses, sudah menjadi dokter dan sudah berpraktek gitu ya. Jadi intinya ketika ada kemauan, jangan pernah takut mencoba, tentunya dengan doa dan usaha. Semua itu nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita udah bilang nggak mungkin, pasti nggak mungkin beneran. Tapi kalau aku bisa, aku pasti bisa, iya bisa beneran. Gitu. Mungkin itu Pak Joko. Pasti ada yang bertanya. Monggo, silakan. Langsung saja bertanya ke Mbak Rizka. Monggo, Ya, langsung. silakan sebutin nama ya. Perkenalkan, nama saya Arsista, saya utusan dari PAM Lamongan. Motivasi kakak pas mau kuliah dokter itu kan pastinya udah dari kecil itu tuh udah bisa bidang-bidang dokter atau biologi, itu udah bisa atau baru belajar pas kuliah? Kan semua orang meskipun pengen jadi dokter kan enggak bisa bidangnya, Kak pengen gitu aja. Makasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Lamongan ya, tes dulu. Nah, jadi emang tes itu kan banyak. Salah satunya kan memang kalau kedokteran itu yang mendominasi biologi. Nah, kita nggak bisa bilang kita udah bisa, enggak. Tapi tetap kita harus belajar. Jadi saya juga nggak ahli gitu maksudnya. Bukan apa ya istilahnya, udah bisa lah, udah di luar kepala, enggak gitu. Jadi saya tetap belajar, tetap penuhin kriterianya kan di persyaratan itu. Kalau misalkan mendaftar kan ada apa aja yang diteskan. Nah itu yang dipelajari gitu. Jadi bukan yang kita udah bisa dulu, enggak. Jadi belajar aja gitu. Pelajarin aja sebisa kita, semampu kita. Gitu. Itu sih. Sudah menjawab belum? Cukup. Yang lain, silakan. Mas-masnya ada? Kok lemes? Masih ada waktu. Yang baju putih. Yang baju putih. Enggak, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Riki Prayoga. Saya dari PAM Kepung Kediri. Pertanyaan dari saya, pesan untuk teman-teman di sini itu apa sih Kak? Biar semangat untuk belajar, untuk gimana sih kita menjadi sukses di masa depan gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau menurut saya ya, kita harus punya tujuan dulu. Tujuan kita apa? Setelah lulus nih aku mau jadi apa? Mau kuliah kah? Mau berbisnis kah? Atau mau apa? Atau mau pengangguran? Nah, kita harus punya tujuan dulu. Kalau kita udah punya tujuan, kan kita punya tekad. Kita harus punya cara untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kita list kira-kira apa aja nih untuk mencapai tujuan itu aku harus ngapain aja ya. Misal kuliah, berarti yang pertama dilakukan adalah mencari informasi universitas-universitas. Sebelum itu kan kita harus punya minat dulu dong, kita minatnya di bidang apa, kita mau kemana. Nah itu kita list dulu, universitas mana yang mau kita daftarin. Terus kira-kira persyaratannya apa aja untuk mencapai ke sana, apa aja yang harus disiapkan. Nah kan kita termotivasi untuk mengejar impian itu. Kalau kita malas, nggak apa-apa, berhenti dulu aja sebentar aja, tapi kita yang harus membatasi diri kita. Jangan keterusan, jangan kelamaan. Nah setelah itu kita bangkit lagi, ingat lagi tujuan kita, gitu. Ya.
Lagi ada? Masih ada 2 menit? Yang baju biru di ujung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Afina Puspitarani dari Panti Asuhan Putri Aisyah 2 Kebonsari, Surabaya. Yang ingin ditanyakan, setiap orang pasti mempunyai minder. Nah, terkadang kalau semisal kita inginnya di sini terus kita kena kebanting, misal kayak teman-teman kita itu di atas kita gitu loh. Jadi kita mungkin ngelihatnya kita yang rendah karena ada yang di atas kita. Nah, gimana sih caranya kita menghindari rasa minder itu biar kita itu tetap pede buat memenuhin niat kita dari awal gitu. Terima kasih. Sama-sama. Nah, mindernya ini ada 2 ya, minder positif sama minder negatif. Kalau minder positif contohnya, Kak, temen aku kok bisa lulus blok ya, kalau saya kan ujian semesteran itu namanya blok. Kok bisa lulus ya, kok saya nggak bisa lulus? Wah, berarti aku nggak bisa kayak gini nih, aku berarti harus lebih giat belajar lagi. Aku tanya, kamu belajarnya gimana kok bisa lulus? Nah, caranya gimana? Nah, dari situ kita bisa belajar, kita sesuaikan sama diri kita. Itu kalau minder positif ya. Kalau minder yang negatif, kayak misalkan teman-teman aku pada naik mobil semua. Nah, itu yang harusnya kita singkirkan. Misalnya, ya teman-teman aku bisa beli ini, beli itu, tapi kok aku enggak. Teman-teman aku bajunya bagus-bagus, sedangkan aku ini aja. Nah, itu yang harus kita singkirkan. Jadi kalau mau kuliah, ya hilangkan rasa minder. Fokus sama tujuan kita mencari ilmu. Itu pesan dari saya sih. Pokoknya jangan ikuti gengsi, jangan ikuti minder, jangan kemakan gaya hidup. Nah, itu kalau ingin sukses kuliah. Nah, itu. Satu lagi, terakhir. Silakan. Ada? Monggo. Ada? Ini ada ini. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gusti Fajar Arianto dari Panti Asuhan Tunas Melati Situbondo. Pertanyaan saya, setelah kakak terima beasiswa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, apakah ada kendala atau kesedihan pada saat di pertengahan semester gitu, Kak? Ada, banyak sekali. Ya bisa diceritakan ya? Ya, jadi kan kalau emang kuliah kedokteran itu sulit banget ya. Setiap hari, hampir setiap minggu tuh ujiannya tuh banyak. Seperti perkuliahan itu kan full sampai sore, kemudian besoknya harus tutorial. Tutorial itu semacam diskusi kelompok, terus ada kasus, diskusi kelompok dibagi kelompok-kelompok. Nah itu kan biasanya ada mini quiz. Mini quiz itu semacam ujian. Terus praktikum tuh banyak dan itu ada pretest. Kalau kita gagal pretest, maksudnya nilainya nggak memenuhi standar, itu kita harus remedi. Kalau pas zaman saya sih pas awal-awal remedi itu masih bayar. Nah jadi kita harus bayar, harus ngulang lagi praktikum. Nah seperti itu. Sampai pernah dibilang anak kedokteran tuh ansos. Apa ansos? Antisosial. Karena apa ya, emang nggak pernah main, jarang main, belajar terus itu. Nah nggak cukup di situ aja. Setelah kuliah masih panjang nih perjalanan. Apakah setelah kuliah 4 tahun udah kelar? Enggak, masih ada koas 2 tahun. Akhirnya dapat suami juga dokter. Ya. Jadi suaminya dokter ini Mbak, Mas. Seangkatan. Seangkatan. Iya. Salah satu keuntungan kuliah ya, mempermudah perjodohan. Ya, itu. Jadi setelah kuliah masih ada koas 2 tahun. Koas tuh ngapain sih? Koas tuh praktek di rumah sakit. Apakah kita enak-enak di sana? Oh, tentu tidak. Dimarahin sama yang namanya konsulen. Konsulen itu dokter spesialis, dokter pembimbing kita. Dimarah-marahin, nggak
pernah sering telat makan karena jaga terus di rumah sakit, mandi juga jarang. Terus itu di sela-sela praktek itu juga masih harus belajar untuk ujian lagi, seperti itu. Gitu. Setelah koas, apakah udah selesai? Oh, tidak. Masih ada internship. Internship itu semacam praktek dokter, tapi seperti pengabdian lah. Gitu. Nanti ditempatkan di wilayah yang berbeda-beda, di rumah sakit, puskesmas, untuk praktek di sana menjadi dokter. Gitu. Kalau pas zaman saya karena COVID itu hanya 9 bulan. Tapi kalau untuk sekarang 1 tahun. Nah, bisa ditotalkan berapa lamanya? Nah, itu. Tapi balik lagi, kalau kita udah ada niat yang kuat, kita jalani semuanya itu nggak akan terasa lama. Gitu. Apakah menjawab? Oke. Terakhir saya menitipkan informasi, tadi Pak Mulyana juga sudah, mohon mulai sekarang sudah mengincar Universitas Muhammadiyah di lingkungan Jawa Timur. Mulai Ponorogo ada, kemudian Sidoarjo ada, Malang ada, Surabaya ada, Gresik ada, Lamongan ada, dan di Jember juga ada. Selain sekolah-sekolah tinggi di Jawa Timur juga ada. Jadi mohon sepulang dari sini nanti sudah membayangkan nanti kami akan kuliah di perguruan tinggi Muhammadiyah. Tugas kami nanti di MPKS PWM akan menyambungkan keinginan saudara-saudara ini dengan para pimpinan perguruan tinggi Muhammadiyah di Jawa Timur. Jangan khawatir dan jangan terbayang biaya. Ya, siap karena waktunya sudah cukup dan kesempatan Anda nanti untuk mandi juga harus berbagi kamar mandi, maka Mbak Tika dengan saya mohon maaf kalau saya menyampaikan titipan pesan, titipan moral ini kurang berkenan, dan semoga bisa membekali Anda untuk sukses di akan datang. Terima kasih. Nasrul minallah wa fatkun qarib babasiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kepada panitia untuk mengatur lebih lanjut.